Bandung memainkan laga perdana di grup F AFC Champions League 2 dengan cukup mengecewakan. Menjamu wakil Thailand Port FC, Maung Bandung yang nyaris sepanjang laga ditekan habis pada akhirnya harus kalah 0-1. Yang mana laga itu sendiri disaksikan juga oleh pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong. Yap, Coach Shin sepertinya juga nggak habis pikir kalau realitanya gap antara Liga 1 dan Thailand masih sangat jauh. Bahkan Asnawi aja kelihatan sangat menonjol di laga ini walaupun sempat terlibat friksi dengan para pemain Persib usai melanggar Dimas Derajat. Yap, sebuah kekalahan yang seolah jadi bukti kalau ucapan Coach Shin terkait jomplangnya kualitas Liga 1 dan Thailand yang bahkan udah ia singgung di tahun 2022 silam benar adanya. Maka dari itu, PR besar buat semua elemen timnas Indonesia khususnya PSSI untuk membenahi kualitas Liga 1. Karena dengan kekalahan ini, koefisien Liga 1 di Asia kini terancam tergusur oleh Liga Kamboja. Laga sengit mempertemukan juara Liga 1 musim lalu, Persib Bandung, dengan wakil Thailand Port FC. Tentu saja selain tim Persib itu sendiri, sorotan juga tertuju pada sosok Asnawi Mangku Alam yang belakangan ini benar-benar tampil oke di Liga Thailand. Dan laga itu sendiri juga disaksikan oleh Shin Tae-yong, yang mana beliau pastinya ingin tahu sejauh apa Liga 1 ini berkembang, mengingat Liga Thailand sampai saat ini masih jadi nomor 1 di kawasan ASEAN. Nah, Persib sendiri masih belum bisa diperkuat David Da Silva lantaran belum fit. Sedangkan Port FC tampil dengan kekuatan terbaik demi misi mencuri poin di Bandung. Dan itu benar-benar mereka buktikan. Karena sejak awal laga, Port FC udah langsung mengambil alih kendali permainan. Yap, suka tak suka, dari sisi statistik aja, perbedaan level kompetitif dari kedua tim ini sangatlah terlihat. Dilansir dari FotMob, Port FC secara umum mampu mendominasi possession dengan 63%. Kemudian mereka juga berhasil melepas total 11 shots dengan 3 on target, serta mendapatkan 3 big chance. Sedangkan Persib cuma bisa melepas total 7 shots dengan 1 on target dan hanya mendapatkan 1 big chance. Nah, yang jadi tolak ukur perbedaan level kompetitif antara Liga 1 dan Thailand jelas dari sisi akurasi passing. Dan itu pula yang bikin Coach Shin sampai kelihatan usap-usap kepala atau risau. Karena sejak lama ia udah mengkritik Liga 1 tapi sejauh ini masih belum ada perubahan. Yap, dari sisi akurasi passing nih, Port FC unggul jauh dengan 89% dari 526 yang dilakukan. Sedangkan Persib hanya 78% dari total 275 passing. Atas dasar itulah di laga ini, kami boleh mengatakan Persib beruntung hanya kalah 0-1 dari Port FC. Sementara itu, kredit luar biasa patut kita sematkan kepada Asnawi Mangku Alam, di mana ia seolah membuktikan pentingnya untuk abort khususnya bagi pemain muda di Indonesia. Yap, di laga ini Asnawi tampil cukup bagus walaupun sempat terlibat friksi dengan para pemain Persib usai ia menerjang kaki Dimas Derajat dengan cukup keras. Terlihat kalau Asnawi benar-benar totalitas dan ingin menunjukkan perbedaan level itu nyata adanya. Hal itulah yang membuatnya mendapatkan nilai 7,9 dari FotMob. Yap, tercatat di laga ini Asnawi mampu membuat total 70 sentuhan dengan bola, melepaskan 46 passing sukses dengan akurasi passing sebesar 92%. Kemudian Asnawi juga mampu meng-create 2 peluang besar.
Selain itu, ia juga berhasil melakukan 3 dribble sukses, 2 crossing sukses yang salah satunya nyaris berbuah gol kalau nggak kena tiang, serta mengirimkan 3 umpan akurat ke area final third. Nah, itu dari sisi attack. Kalau dari sisi bertahan, Asnawi mampu melakukan 3 tackle sukses, 1 clearance, 1 heading clearance, 2 intercept, 7 defensive action, 3 ball recoveries, dan memenangkan 8 duel. Ya, berbicara soal kualitas Liga Indonesia sendiri, sejatinya memang udah pernah disampaikan oleh Shin Tae-yong secara gamblang. Di mana Coach Shin beneran melayangkan kritik habis-habisan terkait level Liga 1 yang masih tertinggal. Sehingga untuk bersaing di level Asia itu masih menjadi hal yang sulit. Menurut saya, untuk mengembangkan sepak bola Indonesia harus dimulai dari liga yang kuat. Kalau liga lemah, menerapkan standarisasi yang terbaik di timnas Indonesia tidak akan berhasil. Performa liga dan tempo permainannya harus ditingkatkan. Saya menonton pertandingan Liga 1 dan Liga 2, memang banyak kekurangannya. Seperti porsi latihan dan porsi latihan fisiknya kurang. Untuk membuat liga yang kuat, fisik harus kuat dan tempo pertandingan harus lebih cepat. Apalagi timnas Indonesia main internasional, maka harus mengikuti tempo pertandingan internasional. Tempo itu yang sulit diikuti pemain-pemain timnas Indonesia. Ucap Coach Shin dilansir dari Detik Sport. Lebih lanjut, Coach Shin sendiri juga pernah membandingkan kalau Liga Indonesia mau maju, paling enggak bisa setara dulu sama Liga Thailand dari berbagai aspek. Karena pastinya keberhasilan Liga Thailand jadi Liga nomor 1 di ASEAN bukan tanpa alasan. Thai League itu nomor 1 di antara liga-liga di Asia Tenggara. Performa liga dan tempo permainannya harus ditingkatkan. Klub-klub terbaik di Liga Thailand sudah rutin bermain di Liga Champions Asia dan sudah terbiasa menghadapi lawan kuat dari Korea, Jepang, hingga China. Tegas Coach Shin. Nah, selain soal hal-hal teknis tadi, Coach Shin juga sebenarnya pernah mengkritik soal mindset pemain Indonesia yang lebih fokus ke hal-hal non-teknis macam wasit misalnya, ketimbang permainan secara keseluruhan. Sehingga itulah yang membuat Indonesia mudah sekali kena kartu merah saat laga internasional. Pemain Indonesia seharusnya fokus ke pertandingan, cuma kenyataannya mereka terlalu sensitif dengan keputusan wasit. Selalu protes dan seharusnya lebih tegas untuk memberikan kartu kuning dan merah, dengan begitu Liga akan memiliki waktu bermain yang lebih lama. Pemain Indonesia kalau protes seperti ini di luar negeri pasti kartu merah. Di luar negeri tidak bisa protes seperti itu. Tetapi kalau di Indonesia, sekali wasit tiup peluit, pemain langsung datang, kumpul untuk protes. Mereka sudah seperti wasit semua, tidak masuk akal. Ya, melihat segala hal yang ada, wajar jika sampai sekarang Liga Thailand adalah liga yang masih dianggap terbaik di kawasan ASEAN. Sehingga wajar kalau dominasi Thailand dalam Piala AFF tidak terlepas dari kompetitifnya Thai League atau Liga Thailand yang dianggapnya sebagai yang terbaik di kawasan Asia Tenggara. Nah, tadi kan Coach Shin udah bilang, Thai League memiliki penjadwalan yang tersusun rapi sehingga memungkinkan klub-klubnya untuk berkompetisi di Liga Champions Asia secara reguler. Selain itu, Coach Shin juga menggarisbawahi bahwa klub-klub Thailand yang terbiasa menghadapi lawan-lawan kuat dari Korea Selatan, Jepang, hingga Tiongkok di Liga Champions Asia, pada akhirnya telah berhasil menjadi latar belakang kesuksesan mereka di kancah internasional. Itulah yang tidak dipunyai Liga 1 yang bahkan tim-timnya masih sangat sulit bersaing di AFC Cup, itu pun zona ASEAN. Meskipun begitu, bersama Erick Thohir,
pelan-pelan pembenahan Liga Indonesia udah mulai ditata rapi. Yang paling utama jelas adalah soal jadwal pertandingan, peraturan, dan lain-lain. Tapi ya, kembali lagi, semuanya harus didukung oleh kemauan para klub, pemain, dan juga supporter. Sebab kalau Liga 1 masih gitu-gitu aja, ya jangan salahin Coach Shin kalau nantinya Timnas Indonesia akan full diisi oleh pemain diaspora ataupun abroad. Karena ya emang separah itu. Dan itu adalah fakta yang beneran harus diterima sebagai bahan evaluasi. Toh sebelum ini udah banyak juga kan pelaku sepak bola dengan nama besar juga melontarkan kritik ke kualitas Liga Indonesia. Jadi ya sebelum marah, sadar diri dan sadar posisi. Terutama buat pengamat-pengamat di sana yang masih merasa kualitas Liga 1 itu udah luar biasa. Dan salut pokoknya kepada PSSI yang sekarang. Walaupun PR-nya masih banyak, at least pelan-pelan perubahan itu mulai kelihatan hasilnya dan moga-moga aja ini bisa konsisten serta bisa terus berkembang ke arah yang lebih baik. Pokoknya kalau pembinaan bagus serta liga bagus, timnasnya pasti juga ikutan bagus kok. Harapannya kan kualitas pemain yang main dalam negeri dan luar negeri timpangannya nggak terlalu jomplang. Sehingga ketika Coach Shin atau pelatih timnas di masa depan nantinya semisal Coach Shin pensiun dan lain sebagainya, kita nggak akan kerepotan lagi mencari pemain berkualitas di timnas Indonesia, kan gitu. Dan buat Persib Bandung, nggak apa-apa, ini masih match pertama. Semoga dijadikan pelajaran agar kedepannya bisa lebih baik, oke? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.